ASN. Kita lihat ada beberapa waktu yang lalu terjaring anggota legislatif dan juga kagum aparat penegak hukum. Dan ini mengancam juga bonus demografi kita yang berpotensi tadinya kita harapkan sebagai promoting, tetapi menjadi beban negara. Dan seperti yang terjadi di berbagai belahan di dunia, penyalahgunaan ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Dan lebih dari 2 juta pelajar dan mahasiswa menggunakan narkotik pada 1 tahun terakhir ini, dan rata-rata pengguna ini usia pemakaiannya mulai dari usia 17 hingga 19 tahun. Ada sekitar 84,7 triliun yang merugikan negara, dan rendahnya keikutsertaan rehabilitasi. Jadi hanya 4,6% yang melaporkan pernah ikut rehabilitasi, dan probabilitas untuk kembali menggunakan narkotika atau relapse itu menjadi paling banyak, tinggi sekali, 90% dari mereka yang sudah direhabilitasi. Beberapa waktu yang lalu, sebagaimana yang dilaporkan, BNN telah menyita barang bukti hampir 2 juta kilogram sabu, kemudian 3,5 juta lebih kilogram ganja, kemudian ekstasi ada 173.000 lebih butir, dan kemudian ada yang sudah dimusnahkan oleh BNN 906 kilogram. Kemudian itu untuk sabu, kemudian untuk ganja 530, dan ekstasi yang dimusnahkan sekitar 100.495. Dan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, bagaimana dilaporkan, BNN telah menyita narkotika dan prekursor narkotika dengan jumlah hampir 2 ton. Berdasarkan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh LIPI bersama BNN pada 2 tahun lalu, prevalensi penyalahgunaan kelompok ini ya, itu sebesar 2,4% atau setara 4,5 juta. Sementara yang usianya di bawah 24 tahun sebesar 1,3%, dan yang di atas usia 50 hingga 64 sebesar 1%. Jadi penyalahgunaan dalam setahun pakai ini kira-kira setara dengan 3,4 juta. Next. Dan BPS mencatat penyalahgunaan atau peredaran narkotik di desa telah mencapai hampir 15% dari jumlah desa. Jadi ini kita terancam sampai di tingkat desa. Terdapat program berbasis masyarakat dalam rangka pemberantasan peredaran narkotik, ya, Desa Bergerak Indonesia Bersih Narkoba atau Desa Bersinar. Kemudian diharapkan keterlibatan pemerintah desa untuk memerangi narkoba, untuk sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membina masyarakat dan berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gabungan ketentraman desa. Teknis pelaksanaan di lapangan antara lain dalam hal program pencegahan dan desa pemberdayaan masyarakat melalui upaya memfasilitasi B4GN, dan banyak yang lembaga-lembaga yang terlibat dalam hal ini ikut berpartisipasi, dan intinya adalah melakukan sosialisasi dan dalam rangka pencegahan, komunikasi, informasi dan edukasi melalui program ketahanan keluarga, ketahanan diri remaja dilakukan oleh BKKBN, Kemendikbud, KPPPA, dan
PKK, Kementerian Perempuan dan Anak, dan instansi pemerintah yang lainnya. Pada tahun 2020-2024, arah RPJMN kita, ya, setidak-tidaknya ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Tadi saya menjelaskan mengenai mengenai perkembangan, fakta-fakta data yang terkait dengan sama-sama yang kita sudah pahami. Kemudian saya akan masuk sekarang terkait bahwa Indonesia itu di dalam rangka pembangunan, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, memiliki apa yang disebut dengan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) yang durasinya adalah dari 2005 hingga ke 2024. Kemudian RPJP ini diturunkan ke dalam 4 RPJMN, yaitu dari RPJMN 2005, 2009, RPJMN pertama, yang kedua 2010 ke 2014, yang ketiga 2015 dan 2019, dan yang terakhir adalah 2020-2024. Jadi kita ada di ujung dari RPJMN 2005-2024 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan RPJP 2025 ke 2045 menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, di dalam arahan jangka panjang itu, apa yang ingin dicapai? Pertama adalah tentu visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional yang diupayakan secara bertahap melalui RPJMN. Dan ada 3 kunci di sana, yaitu struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM yang berkualitas. Dan pada RPJMN yang keempat ini, kita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Jadi ini tahapan itu, dan ujungnya itu adalah dengan 3 kata kunci tadi yang step by step dari 2005 ke 2009 dan seterusnya sampai pada tahap ini. Next.